setia-Mu atas kami semua Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami segar, kami sejahtera Tuhan. Kami penuh dengan damai, kami terproteksi, kami dilindungi Tuhan, kami dituntun, kami diberkati Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan. Dan hari ini Kau hantarkan kami ke rumah-Mu dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biar mulut, hati kami, pikiran kami menyembah Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa, sucikan, kuduskan, benarkan karena kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tema yang disampaikan adalah leadership calling. Ya, kita ingin semua kita mengetahui bahwa kita semua dipanggil oleh Allah untuk memimpin. Karena ada beberapa orang yang merasa tidak dipanggil untuk memimpin atau tidak ada urusannya dengan kepemimpinan. Sementara Tuhan menciptakan kita dan memanggil kita untuk memimpin. Mari kita baca ayatnya. Yang pertama kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya mereka, tolong digaris bawahi, supaya mereka berkuasa. Ini udah bicara kepemimpinan ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Artinya atas semua ciptaan Tuhan. Tuhan sepertinya memberikan mandat dan memberikan tugas kepada manusia untuk mengatasi, mengelola bumi supaya tidak kacau. Itu yang Tuhan katakan ketika Tuhan menjadikan manusia. Berikut tadi. Maka Allah menciptakan manusia dengan gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ada kata taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan sediakan segala yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu konsentrasi kepada apa yang kita butuhkan. Kita harus konsentrasi kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kepada segala binatang dan burung di udara dan segala yang berada di bumi bernyawa, aku berikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi dikatakan bahwa di hari ke-6 ciptaan Tuhan, ya, Tuhan melihat di hari ke-6 ciptaannya itu dikatakan sungguh amat baik. Kenapa? Karena ada manusia. Kenapa? Karena ada manusia yang akan menjadi representatifnya Tuhan, yang akan mewakili Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengelola ciptaannya, untuk mengatur ciptaannya. Nah, jadi kita mempunyai mandat, kita mempunyai tugas kepemimpinan di dalam hidup kita. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa setiap kita dipanggil untuk memimpin. Ada tugas kepemimpinan. Ya, dan itu sebabnya kita diberi kuasa. Tadi katakan berkuasalah, ya, dan taklukkanlah. Jadi kita diberikan kuasa dan otoritas untuk memimpin. Ada kuasa.
Dan diulang di dalam perjanjian baru ketika Tuhan mendirikan gerejanya atau eklesia. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan Allah tidak menguasainya. Ya. Dan apa yang kau ikat, terikat, apa yang kau lepaskan, terlepas. Ada kunci, ada kuasa yang diberikan kepada gerejanya. Jadi ini pengulangan untuk mengingat bahwa kita itu diberikan tugas untuk memimpin, ya. Untuk mengendalikan, untuk menguasai, untuk menciptakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi kalau kita tidak memimpin dunia, maka akan kacau. Kalau kita tidak berdiri, ambil tugas kepemimpinan kita, maka dunia di sekitar kita akan kacau. Dunia butuh pemimpin. Dan yang ditetapkan sebagai pemimpin adalah kita. Yosua katakan kepada Tuhan, siapa yang akan memimpin bangsa? Lalu Alkitab berkata, kamulah yang akan memimpin. Jadi berkali-kali saya akan bacakan lagi satu ayat yang ada dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah dan beribadah kepadanya. Memang ada proses-proses di dalam kehidupan kita, ya. Ada proses yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Tapi ketahuilah Bapak Ibu kasih Tuhan, ujung-ujungnya kita ditetapkan menjadi pemimpin. Kita kepala, kita bukan ekor. Tuhan ingin memakai kita dengan posisi kepemimpinan kita. Banyak orang Kristen tidak take posisinya untuk menjadi seorang pemimpinnya Tuhan, karena banyak hal yang tidak dipahami atau banyak hal yang masih mengganjal di dalam hidupnya. Tapi kalau kita sudah punya frame, sudah punya tujuan bahwa kita akan dipakai Tuhan memimpin, maka kita akan berhati-hati dengan hidup kita. Maka kita akan dikatakan di sini akan siapa yang beribadah, siapa yang taat, siapa yang merenungkan firman Tuhan, yang akan dibuat naik terus. Jadi memang ada prosesnya. Tapi pada satu saat, pada satu season, pada satu masa, kita akan berdiri sebagai seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan konsepnya Tuhan menciptakan kita untuk memimpin. Dan Tuhan akan memproses kita untuk menjadi seorang pemimpin. Akan ada proses setiap hari. Tapi yang perlu kita tahu adalah ada sebuah visi, ada sebuah panggilan untuk memimpin. Karena dunia butuh pemimpin. Dan jatuh bangunnya segala sesuatu karena pemimpin. Kita mengalami sesuatu saat ini, hari ini, tahun ini karena pemimpin kita kemarin. Nanti Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan karena pemimpin kita sekarang. Dan kita bersyukur kita punya seorang presiden yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat ya, apa yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Dan saya percaya hasilnya akan berdampak sangat luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Karena jatuh dan bangunnya segala sesuatu karena pemimpin. Kalau pemimpin tidak mengambil posisinya, kalau pemimpin tidak mengendalikan situasi, kalau pemimpin tidak mengatur, maka segalanya akan menjadi kacau. Dan seterusnya akan menjadi masalah dari generasi ke generasi. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pemimpin Allah dibutuhkan untuk menaklukkan, mengendalikan ciptaannya.
Saatnya buat kita sekarang untuk ambil posisi kita, posisi kepemimpinan kita, untuk mengendalikan, untuk mengatur, untuk menguasai. Makanya Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari kepada. Dan kalau kita tidak mengendalikan, kita tidak mengatur, kita tidak menguasai, maka sebaliknya kita akan dikendalikan, diatur, dan dikuasai. Tidak ada abu-abu, tidak ada tengah-tengah, menang atau kalah. Amin. Kita memimpin, maka kita menang. Kita tidak memimpin, kita di bawah. Kita menjadi budak dosa, budak kejahatan, budak segala sesuatu yang Tuhan tidak kenal. Tetapi kalau kita menjadi pemimpin Allah, segala sesuatu yang tidak baik kita bisa hancurkan, kita bisa kendalikan, kita bisa kuasai, kita bisa ubah. Karena pemimpin punya power mendirikan dan merobohkan, membangun dan menghancurkan, menghidupkan dan mematikan, punya. Makanya kita lihat pemimpin-pemimpin zaman dulu ada yang menghidupkan. Contohnya seperti Mother Teresa, menghidupkan yang mati menjadi hidup. Orang-orang yang mau mati jadi hidup, berjuta-juta. Tapi ada juga pemimpin yang hidup jadi mati, ya berjuta-juta juga. Hitler contohnya, ribuan, ratusan ribu, jutaan orang Yahudi mati dibunuh oleh seorang pemimpin yang namanya Hitler. Jadi punya power. Karena itu Tuhan perlu bangkitkan, perlu jadikan, perlu ingatkan kita untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin yang jahat akan bisa dikalahkan oleh pemimpin juga yang baik dari Tuhan. Amin. Raja hanya bisa dikalahkan dengan raja. Kita kalau sebagai rakyat mau mengalahkan raja nggak bisa. Kalau kita lihat pemimpin yang keji, pemimpin yang kejam, ya memang kita lihat ada beberapa negara seperti itu, hidup di bawah otoriter dari sebuah presiden, ya yang kejam, yang jahat. Masyarakatnya tidak bisa mengalahkan presidennya. Tapi ketika turun pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berkualitas pemimpin, ya, dari negara lain, presiden lain, jadi baru bisa ditaklukkan. Kalau kita nonton film kerajaan-kerajaan di zaman ya dahulu gitu, di tahun-tahun 1400 sampai 1900 kan banyak raja-raja. Jadi siapa yang bisa menaklukkan raja-raja? Ya raja juga. Amin. Raja yang menaklukkan raja, pemimpin yang menaklukkan pemimpin. Karena itu Tuhan mau bangkitkan pemimpin-pemimpin Allah. Dan bahkan saya pelajari sejarah-sejarah gereja zaman dulu itu, ternyata ada kerajaan-kerajaan yang dulu penyembahan berhala, lalu terima Tuhan, lalu bertobat. Lalu mereka menggunakan kuasa itu. Jadi kalau mereka menyerang satu daerah, ya menguasai satu daerah yang menyembah berhala, ya nanti kalau dapat ditaklukan, kerajaan itu menjadi orang percaya. Karena ada dealnya. Kamu mau kamu bunuh semua laki-laki, perempuan dan anak-anak, atau percaya kepada Tuhan. Jadi memang kejam di zaman dulu ya. Tapi ada beberapa kerajaan pada saat itu yang menyembah berhala menjadi orang percaya. Karena apa? Karena ditaklukkan sama raja yang sudah mengenal Tuhan. Jadi itu sebabnya Tuhan ingin kita ini ambil posisi rajanya kita, posisi otoritas kita, kepemimpinan kita, wibawa kita untuk bisa menguasai, mengendalikan, mengatur segala sesuatu. Saya berapa kali bilang di dunia ini banyak raja narkoba, raja prostitusi, raja korupsi, raja judi. Nah, itu raja-raja semua. Nah, kita bisa taklukkan. Saya bersyukur. Dulu di Bali ini banyak preman. Jadi banyak orang takut, ada beberapa organisasi preman. Tapi ketika muncul seorang Kapolda yang takut akan Tuhan,
dan ditaklukan itu preman-preman langsung redup. Ya, kita lihat di Wali itu kalau dulu kan banyak apa ya, banner-banner tentang ormas ya, saya nggak perlu sebut, tapi itulah fenomena yang ada pada saat itu. Tapi ketika bangkit seorang pemimpin ya yang mau dipakai oleh Tuhan, lalu membuat peraturan, lalu membuat satu ketegasan, tidak ada preman di Bali, tidak ada narkoba di Bali. Akhirnya beberapa apa namanya diskotik yang besar-besar yang bertahun-tahun nggak bisa diketik-ketik tutup. Karena ada raja yang berdiri, karena ada pemimpin yang take position untuk mengalahkan raja-raja kejahatan. Nah, itu sebabnya Tuhan menginginkan sekali kita mengerti panggilan Allah ini. Dan Tuhan sedang memproses kita melalui akademik, ya, melalui profesional, melalui bisnis, melalui pemerintah, melalui apa saja. Ya, ada 7-9 bidang yang kita bisa ambil posisi kita sebagai pemimpin di situ. Dan kita perlu berperan untuk kita bisa menjalankan keinginan Tuhan di dalam menguasai dan mengelola. Jadi dunia butuh pemimpin. Dan pemimpin Allah dibutuhkan untuk mengendalikan dan menaklukkan segala sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pemimpin Allah dibutuhkan untuk merebut kembali kota-kota yang hilang, kota-kota yang hancur. Kita ke Surabaya itu dalam rangka menduduki ya, bagian-bagian yang hilang, bagian-bagian yang hancur. Kita mau rebutkan kembali, kita mau tata kembali. Ini bukan bicara apa namanya secara politik, ini bicara secara rohani. Ada penguasa kegelapan di sana. Paling enggak kedatangan kita akan membuat terpecah dan terbelah-belah kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas si jahat yang ada di sana. Dan saya percaya kalau kita berdiri Yerusalem yang hancur sedemikian rupa, hancur berantakan, rata dengan tanah, dapat dibangun kembali oleh seorang Nehemia. Tempat-tempat di mana yang hancur kerajaan Allahnya, ya kebenaran-kebenaran kita bisa bangun kembali. Dan Tuhan akan memakai kita dengan urapan kepemimpinan ini. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi kita harus lakukan apa? Ya, firman-Nya jelas, kita dipanggil untuk memimpin, diberi kuasa, diberi otoritas, ya bahkan diproses untuk memimpin. Seperti yang dikatakan dalam ulangan tadi, diproses yang hari demi hari kita akan semakin menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi yang kita harus lakukan Bapak Ibu kasih Tuhan, pertama adalah take your position. Ya, ambil posisi kita untuk memimpin. Amin. Kita berdiri dan mengatakan saya mau memimpin. Jangan berargumen dengan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan argumen. Lihat aja waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Guru, saya memanggil engkau, berani engkau, tapi izinkan saya menguburkan ayahku dulu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus katakan demikian. Jadi tidak boleh ada argumen. Musa ketika diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa berargumen, wah siapa saya? Saya tidak pandai bicara. Tuhan bilang, siapa saya yang mengutus engkau? Aku akan bisa membuat engkau berbicara. Ada mujizat. Lalu dia tetap gak yakin. Dia bilang, siapa kamu? Nanti orang tidak kenal. Jelaskan, aku adalah aku. Dikasih penjelasan, mesti berargumen juga.
Lebih baik bukan saya, lebih baik Harun. Akhirnya Tuhan memakai lidah Harun, dan ternyata itu membawa masalah karena banyak orang menjadi menyembah berhala karena Harun ambil posisi sebagai kepemimpinan yang mestinya tugasnya Musa. Jadi jangan berargumen ketika Tuhan berbicara kepada kita, pimpin dan kuasai tempat ini, rebut tempat ini, ambil, duduki, karena setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Ya udah, jangan berargumen. Katakan, ya Tuhan, saya siap, saya mau. Maka Tuhan akan memakai kita, mempercayakan kepada kita dengan wibawanya dan otoritasnya. Jadi sudah sangat tepat di lingkungan kita yang kita perlu kuasai. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis, di lingkungan pergaulan, itu semua sentra-sentra yang harus kita duduki dan kuasai. Tabur dengan banyak firman Tuhan di tempat itu. Tabur prinsip-prinsip kerajaan di tempat itu. Sampai semuanya ditaklukkan. Jangan takut dengan semua tantangan. Jangan takut dengan semua halangan-halangan. Kita punya kuasa. Ya, gunung-gunung kita bisa robohkan, ya. Pintu-pintu palang besi kita bisa robohkan. Tembok Yeriko setebal apapun kita bisa robohkan. Karena kita punya kuasa. Amin. Kita punya otoritas untuk melakukan itu. Jadi mimpin dengan kuasa Allah. Setelah kita ambil posisi, kita pimpin dengan kuasa Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita dengan kekuatan kita, maka kita berkata, saya tidak sanggup. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya ilmunya. Saya tidak punya pengetahuan. Makanya banyak orang Kristen minder. Tapi kalau dia memposisikan dirinya bersama-sama dengan Tuhan, maka yang dia lihat bukan dia. Yang dia lihat Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Maka dia bisa menaklukkan. Maka dia bisa menguasai. Itulah pemimpin. Itulah pemimpin-pemimpin Allah. Daud ketika melihat orang Israel ya dihina, lalu dilecehkan, Daud tampil sebagai seorang layaknya pemimpin daripada mereka. Wah, berani benar mereka mengata-ngatain Allahnya orang Israel. Lalu Daud berdiri, aku akan membunuhnya. Dan dia pada saat itu seorang yang muda, bukan prajurit juga, bukan tentara, tidak punya pengalaman, tapi dia punya spirit untuk memimpin, untuk menguasai, memegang panji-panji Tuhan, untuk bukan membela Tuhan, untuk melakukan bagi dia dalam tugas kepemimpinannya. Makanya dia dapat menaklukkan bangsa Filistin. Dan bukan hanya Filistin, semua bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan ditaklukkan di zaman Daud. Jadi raja menaklukkan raja. Jadilah raja. Jangan jadi ekor dan jangan jadi pengikut. Jadilah raja. Jadilah pemimpin. Ambil posisi itu dan taklukkan semua yang menghalangi Tuhan dalam rencananya. Yang ketiga, pimpinlah dengan hati. Lagi kita juga perlu ingat bahwa kepemimpinan di dalam Tuhan bukan otoriter, bukan kepemimpinan yang membabi buta, tetapi kepemimpinan yang terkontrol dengan visi dan hati Tuhan. Amin. Jadi tetap aja people oriented, tetap aja God oriented. Tidak boleh untuk demi kepemimpinannya harus ada yang dikorbankan. Demi kepemimpinannya harus ada yang mati. Itu tidak boleh. Kita harus melayani. Pemimpin dan Tuhan adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang menghambakan, bukan pemimpin yang otoriter. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memimpin dunia, Yesus mengatur dunia dengan rencananya, dengan kehendak Allah, dan semuanya tersusun rapi. Tidak ada yang liar di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi
dia tetap kendalikan. Dia tetap memimpin sampai selesai. Jadi itulah kepemimpinan Yesus, kepemimpinan kehambaan sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Tujuannya apa? Menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, ya, membuat kita semua selamat. Jadi bukan posisi kepemimpinan duniawi, posisi kepemimpinannya Tuhan, kepemimpinan ilahi. Jadi mari kita lakukan ini, karena begitu banyak yang harus kita taklukkan di sekitar kita. Amin. Banyak kota-kota yang harus kita taklukkan, banyak desa yang harus kita taklukkan, banyak komunitas-komunitas yang harus kita taklukkan, yang harus kita kuasai, yang harus kita katakan, dia waktunya saya memimpin. Saya pernah baca sebuah spanduk di Jalan MT Haryono Tebet. Spanduknya panjang sepanjang jembatan itu, MT Haryono. Sepanjang jembatan MT Haryono ya, jembatan jalan kaki. Tulisannya gini, ada logonya warna hitam. Tulisannya, waktunya kita memimpin Indonesia. Itu tahun 2000-an. Setiap saya lewat situ saya katakan, bukan kamu yang akan memimpin Indonesia, tapi orang-orang benar dan orang yang dipakai dan diurapi Tuhan. Setiap saya lewat saya sangkal itu, bukan kamu. Dan sampai saat ini saya tidak melihat mereka memimpin Indonesia. Malah banyak yang di penjara. Puji Tuhan, karena memang mereka tidak punya tugas kepemimpinan. Mereka tidak punya karakter, mereka tidak punya integritas. Nah, kita punya potensi, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah dilatih oleh Tuhan, dimuridkan, dibentuk, dibina. Pada waktunya kita harus memimpin, kita harus duduk di posisi kepemimpinan kita. Ya, dorong diri kita untuk memimpin. Dan dorong banyak anak Tuhan untuk memimpin, karena bersama Tuhan kita akan taklukkan dunia. Bersama Tuhan kita akan taklukkan bangsa-bangsa untuk kemuliaannya, untuk kebesarannya. Lagi Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah 100% dan kalahkan dan lawan iblis juga 100%. Dengan apa kita melawan itu? Dengan otoritas dan di bawah kepemimpinan yang sudah ada. Mari semua kita sadar bahwa kita adalah kepala, bukan ekor. Kita pemimpin, kita bukan pengikut. Karena Tuhan punya rencana di dalam kepemimpinan kita. Mari katakan, kamu terang di atas. Kamu garam, berpengaruh. Arti dari kepemimpinan adalah berpengaruh. Kita garam dan kita terang. Buat apa? Buat dunia. Level kita dunia. Bukan Denpasar, bukan Bali, bukan Indonesia saja. Buat dunia. Artinya apa? Artinya kalau kita bawa sedemikian rupa hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa diposisikan Tuhan untuk berpengaruh di tingkat dunia. Yang mulia katakan amin. Saya sangat merindukan. Sudah banyak sekarang anak-anak Tuhan terus diangkat. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saya percaya antara kita juga di sini bisa orang-orang yang diangkat Tuhan di marketplace, di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, di dunia pendidikan, menjadi orang-orang yang terkemuka, jadi orang-orang yang berpengaruh, jadi orang-orang yang mengendalikan. Di Indonesia ini itu dipimpin oleh segelintir orang aja. Ada konglomerat, ada polisi, ada TNI. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin Indonesia. Dan biarlah kita menjadi bagian dari pemimpin-pemimpinnya Tuhan di dunia ini. Amin. Kita lakukan tugas kita secara maksimal. Tuhan sudah mengatakan, baiklah kita menyediakan manusia sesuai dengan gambar kita, rupa kita supaya mereka berkuasa.
garis bawahi, supaya mereka berkuasa, supaya mereka mengendalikan, supaya mereka menguasai. Itulah kita semua. Tuhan berkati. Selamat memimpin Indonesia, dunia, dan bangsa-bangsa. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Kita nyanyi "Ku Mau Seperti Ini". Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami diingatkan bahwa kami mempunyai panggilan tertinggi, Tuhan, yaitu memimpin dunia ini, Tuhan. Memimpin ciptaanmu, bumi, berkuasa atasnya, ya Tuhan, supaya tidak kacau dunia, bumi, supaya kota-kota terkendali, supaya kota-kota sejahtera. Kau sendiri mengatakan sejahtera karena kota di mana engkau aku buat. Hal itu bisa kami lakukan kalau kami menjadi pemimpin, bukan ekor. Posisikan kami semua, Tuhan, untuk memimpin, dan bawa kami. Dan malam ini dan pagi ini, Tuhan, kami minta spiritnya, Tuhan. Kami minta rohnya, Tuhan. Roh untuk mengendalikan, roh untuk memimpin, Tuhan. Roh untuk mengubah, roh untuk membuat transformasi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Kembali atas firman-Mu bahwa kami dipanggil untuk memimpin. Kau mengatakan jadi terang, jadi garam buat dunia ini. Kau mengatakan kami kepala bukan ekor. Kau yang mengatakan kuasailah dan berkuasailah atas bumi ini. Kami katakan ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami take our position. Kami berdiri di posisi kami untuk memimpin Tuhan. Dan urapi kami pagi ini Tuhan dengan urapan kepemimpinan dalam nama Tuhan Yesus, dengan api dan semangat kepemimpinan. Dan kami berdoa rubah dan baharui mental dan jiwa kami Tuhan menjadi mental dan jiwa pemimpin Tuhan, bukan pecundang, bukan penakut Tuhan, sehingga ada keberanian. Dan juga Kau berikan kami visi, berikan kami mimpi, berikan kami kewahyuan kepemimpinan Tuhan, karena kami mau memimpin Tuhan. Kami mau menguasai, karena kami mau duduki tempat demi tempat Tuhan. Ada banyak tempat yang belum diduduki Tuhan. Sementara Kau mengatakan setiap yang Kau injak akan Aku berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bergerak, kami berjalan, kami mau terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau, menguasai segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Itu arti kemuliaan buat Tuhan.